Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir dalam kegiatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Setiawan dan Ibu Dina atas setelah kegiatan ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya, bagaimana Pak? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eri Amalia. Saya seorang apoteker dari Universitas Padjadjaran yang memiliki pengalaman 16 tahun di industri farmasi. Jadi selain dari membuat obat untuk digunakan secara komersil, saya juga alhamdulillah mendapat kesempatan belajar mengenai bagaimana penelitian mengenai drug discovery itu, yaitu ketika saya mendapat kesempatan untuk sekolah di University of Tokyo, di School of International Health, Graduate School of Medicine di Jepang, di bidang biomedical chemistry. Kemudian juga melanjutkan mengenai drug discovery, terutama di bidang kanker, itu ketika saya mendapat kesempatan untuk belajar di program studi doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung. Baik, selanjutnya alhamdulillah bahwa saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama rekan-rekan saya di Laboratorium Pharmaceutical Technology di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Di sana kami melakukan banyak sekali kegiatan untuk melakukan pengembangan obat. Dan apa yang saya lakukan khususnya adalah di bidang drug discovery dari natural source. Yang sekarang sedang saya kembangkan adalah propolis dan piperin dari lada putih dari Bangka Belitung. Dan selain dari mengembangkan dalam bentuk sediaan powder atau liquid, tergantung dari karakteristik dari zat aktif dalam piperin maupun propolis, kami juga di sana mengembangkan nano drug delivery system dalam bentuk liposom atau neosom dengan tujuan untuk memperbaiki profil bioabilitas dari senyawa aktif tersebut. Kemudian kami juga membuat sediaan farmasinya dalam bentuk tablet atau liquid ataupun injeksi dan berharap bisa melakukan hilirisasi dari hasil penelitian yang kami lakukan. Maka dari itu kami berusaha dari natural source itu kami coba sederhanakan sehingga dapat dihilirisasi untuk industri. Kemudian kembali ke tema pembicaraan kali ini adalah tema diskusi kali ini sebenarnya mengenai propolis dan caffeic acid phenylethyl ester atau ditulis CAPE tadi atau CAPE untuk melawan kanker payudara. Dan mengapa kanker payudara menjadi fokus dari penelitian yang kami lakukan, yang saya lakukan, itu karena kita paham bahwa saat ini kanker payudara prevalensinya semakin meningkat, walaupun ilmu kesehatan sudah semakin maju dan obat-obatan juga sudah semakin banyak untuk kanker payudara, namun ternyata data menunjukkan bahwa insiden penyakit kanker payudara itu meningkat. Di tahun 2018 dan 2020 juga diketahui bahwa 2,3 juta penderita adalah kanker payudara, dan ini jumlahnya semakin meningkat dan disebutkan diprediksi bahwa tahun 2040 jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Dan bila kita lihat di antara penyakit kanker yang memang kita tahu diketahui saat ini ada 100 jenis penyakit kanker, breast cancer atau kanker payudara itu menempati peringkat pertama pada wanita. Jadi kalau pada wanita penyebab kematian tertinggi adalah kita tahu itu adalah penyakit jantung koroner, dan yang keduanya adalah penyakit kanker payudara ini. Dan kita tahu bahwa kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara, berproliferasi dimulai pada kelenjar susu, lobulus atau saluran payudara, ductus. Dan bila tidak ditangani secara serius sejak awal dengan pengobatan yang tepat, akan menyebar ke jaringan lain dan dapat menimbulkan kematian. Dan juga saat ini diketahui bahwa tipe penyakit kanker payudara itu bervariasi, tergantung dari ekspresi protein pada sel kanker tersebut.
ada yang diketahui sebagai luminal A yang mengekspresikan estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Ada juga luminal B, HER2 positif yang tidak mengekspresikan estrogen reseptor, juga progesteron reseptor, namun banyak terdapat HER2 pada permukaan selnya. Kemudian ada juga yang diketahui sebagai triple negative breast cancer yang tidak mengekspresikan estrogen reseptor, progesteron reseptor maupun HER2. Dan yang diketahui saat ini bahwa 80% penderita kanker payudara itu adalah luminal A ataupun luminal B. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa saat ini banyak sekali tersedia obat-obatan untuk kanker payudara. Dan ini juga termasuk salah satu studi yang kami lakukan bahwa saat ini diketahui ada 33 jenis obat yang dapat digunakan untuk mengobati kanker payudara yang dikategorikan sebagai hormonal terapi itu ada 6. Beberapa contohnya adalah anastrozol, clomiphene citrat, exemestan, goserelin asetat, dan yang banyak digunakan adalah tamoxifen citrat. Kemudian ada juga dikenal sebagai monoklonal antibody, ada juga targeted therapy dan kemoterapi. Dan semuanya ini memang digunakan tergantung dari tipe penyakit kanker payudara tersebut. Dan kita ketahui bahwa masalah utama dari pengobatan kanker payudara saat ini adalah terjadinya resistensi obat dan juga efek samping. Oleh karena itu misalnya untuk meningkatkan efisiensi banyak sekali digunakan kombinasi obat seperti misalnya 5-fluorouracil sebagaimana dilihat di slide itu digunakan dalam kombinasi dengan siklofosfamid dan methotrexate juga 5-fluorouracil. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi pengobatan dan mencegah efek samping yang berat. Nah, ini adalah dari ke-33 obat-obatan tersebut bisa kita ketahui bahwa masing-masing memiliki target yang berbeda ataupun sama dan menimbulkan efek farmakologi yang diharapkan. Di sini kita lihat ke-33 produk tersebut bisa atau obat tersebut memiliki target dan bisa menghambat pertumbuhan sel kanker pada fase yang berbeda-beda. Dan kita lihat bahwa sel di sini menceritakan tentang bahwa sel itu dalam siklus selnya secara umum setelah membelah akan dibagi menjadi 4 fase, yaitu G0 itu fase istirahat, ketika habis membelah maka istirahat dulu. Kemudian tahap presintesis G1, kemudian masuk ke tahap sintesis, kemudian G2, kemudian dia membelah. Dan diketahui bahwa obat-obatan bekerja ada yang pada tahap awal G1 atau ada yang pada umumnya kita lihat dari jalur ini adalah pada tahap sintesis sintetase. Kemudian juga yang menarik adalah bahwa seperti halnya paclitaxel, docetaxel, eribulin mesilat, dan ixtabepilon ini juga vinblastine. Ini adalah obat-obat yang bersumber dari bahan alam, banyak menghambat siklus sel pada tahap mitosis, tahap pembelahan. Kemudian kita lanjutkan lagi, banyak yang meragu, apakah mungkin kita lakukan pengembangan produk dari bahan alam seperti itu. Jadi memang panjang sekali pengembangan produk yang berbahan alam, tapi hal itu bisa dilakukan. Seperti halnya kita lihat di sini, dan dari skema yang tadi, bahwa obat-obat dari bahan alam itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Misalnya kita lihat di sini ada obat injeksi vinblastine sulfat yang berasal dari Catharanthus roseus, dan kemudian juga ada injeksi doxorubicin dan juga epirobicin yang berasal dari kultur Streptomyces pusetius. Kemudian juga ada eribulin dari laut ya. Kemudian juga ada paclitaxel dan docetaxel dari tanaman Pacific Yew. Dan pengembangannya ini tapi tidak mudah. Seperti halnya paclitaxel, dalam pengembangan pengembangan obatnya membutuhkan waktu hingga 20 tahun karena memang ada step-stepnya sehingga dapat dibuktikan aktivitasnya, kemudian juga keamanannya untuk bisa diklaim sebagai
obat untuk kanker payudara. Nah, kembali ke propolis. Dan mengapa juga di sini fokus kami adalah mengembangkan propolis. Dan sebagaimana kita tahu juga bahwa dalam jurnal-jurnal itu banyak sekali informasi bahwa propolis memiliki aktivitas sebagai anti kanker, propolis memiliki aktivitas sebagai anti inflamasi gitu, dan juga banyak lainnya. Dan memang ini adalah salah satu studi yang baru-baru ini dipublish oleh Hermansyah et al. 2022 yang merangkum mengenai propolis tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa propolis baik secara in vitro telah diujikan kepada beberapa sel sebagai berikut. Dilihat di slide ada BT20 dan ada juga untuk tipe sel kanker payudara MCF7, MDA-MB231, ada juga MDA-MB 436 gitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa propolis ini memiliki khasiat. Dan banyak sekali kita lihat di sini ada khasiat untuk memaintain dari konsentrasi hemoglobin dari penderita kanker payudara, juga itu juga total antioksidan capacity-nya itu baik juga untuk memaintain white blood cell-nya, sel darah putih, juga untuk menurunkan DNA damage, ya kerusakan DNA, kemudian juga meningkatkan intake energi, juga dalam hal psikologi bisa membantu fungsi dari emosional pasien sendiri dan meningkatkan kualitasnya dan sebagainya seperti bisa dilihat di slide. Dan dalam kaitannya dengan ini sangat menarik sekali studinya sebenarnya, ini sudah merangkum ya bahwa seperti halnya ini dilihat breast cancer cell, terhadap breast cancer cell, propolis memiliki aktivitas untuk cell cycle arrest pada tahap awal di sini disebutnya karena berkaitan dengan penurunan CKD4 atau cyclin D. Kemudian juga sebagai imunomodulator dan juga meningkatkan apoptosis di situ melalui jalur caspase 3 gitu ya. Kemudian juga yang menariknya adalah bisa dalam hal mitochondrial dysfunction. Kita lanjut. Nah, mengenai propolis sendiri. Bila kita bicara mengenai propolis, maka dalam pikiran kita itu bahan alam dan kita juga harus tahu dari mana sumbernya. Nah, saat ini untuk propolis sendiri yang diketahui sebagian besar berasal dari 2 jenis lebah ini. Yang pertama adalah yang banyak sekali dipelajari, jadi 89% studi mengenai propolis ini menggunakan propolis yang dihasilkan oleh lebah tipe atau jenis Apis mellifera atau Apis cerana. Dan kita lihat bahwa produk yang dihasilkan dari lebah Apis mellifera ini adalah sebagai berikut. Bisa dari sekresinya yaitu bifenom, atau bisa juga royal jelly atau beeswax. Dan juga dari bee collection dan brewing produknya bisa berupa bee pollen, madu, dan juga propolis. Dan kita lihat juga perbedaannya dengan yang di bawah, lebah yang lebah trigona itu lebahnya lebih kecil, ukurannya jauh lebih kecil, dan juga yang dihasilkan adalah propolis, madu, dan bee pollen. Kita juga bisa lihat perbedaannya bahwa Apis mellifera memiliki apa istilahnya di kandangnya itu dia membentuk sarang berbentuk heksagonal dan madu maupun bee pollen diletakkan di dalam kantung-kantung tersebut dalam kantung heksagonal. Dan yang dikatakan propolis dari yang dihasilkan dari Apis mellifera ini adalah yang ada di luar kandang itu. Jadi dia propolis yang dihasilkan oleh Apis mellifera digunakan untuk melikupi kandangnya juga atau menutup lubang-lubang atau celah-celah dari kandangnya. Dan bila itu kita kerik biasanya menghasilkan propolis yang seperti dilihat di gambar. Dan berbeda dengan Apis mellifera, propolis yang dihasilkan oleh lebah trigona adalah yang berwarna coklat seperti dilihat di slide di gambar ini. Jadi kalau propolis dari trigona itu semuanya yang berwarna coklat. Dia juga membentuk kantong, juga untuk menutup celah di sarangnya, jadi yang berwarna coklat tersebut. Dan bila kita buka kantongnya itu, maka kita akan melihat ada sumber makanannya, bee pollen,
juga madu di dalam kantong-kantong tersebut. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa macam propolis, banyak sekali jumlah propolis tipe-tipenya. Dan kita lihat bahwa dan kita tahu bahwa propolis juga diketahui sebagai bee glue, dikenal sebagai bee glue. Propolis diproduksi oleh lebah dengan cara ketika lebah menghisap resin atau getah dari tunas daun dan kulit batang dari tanaman yang ada di sekitarnya dan dicampur dengan saliva dari lebah tersebut. Dan oleh karena itu, maka kualitas dari propolis sangat bergantung pada umumnya 3 aspek, yaitu aspek geografis, aspek spesies lebah tersebut, dan juga musim panen. Nah, kita lihat bahwa yang sekarang dikenal adalah, banyak sekali dikenal, Brazilian propolis, juga Chinese propolis. Kita lihat bahwa karakteristik propolis itu dibedakan berdasarkan baunya dan juga warnanya. Saat ini juga dikenal adanya green propolis, red propolis, ya. Jadi itu tergantung dari aspek geografis, spesies lebah, dan musim panen. Selain dari hal tersebut, di Indonesia juga kita punya propolis dari lebah trigona. Ini berbeda dengan yang Brazilian propolis yang biasanya dari Apis mellifera dan juga Chinese propolis. Nah, kemudian kita lihat komposisi dari propolis. Jadi kalau kita mengatakan, bila kita mengatakan ini adalah propolis, maka kita harus berpikir bahwa komposisinya itu apa saja, karena sangat kompleks sekali di dalamnya. Dan itu juga sebenarnya berasal dari apa fungsi dari propolis itu sendiri. Jadi sebenarnya propolis dari bahasa Yunani artinya adalah sebelum, pro artinya sebelum, dan polis itu adalah kota atau community. Dan tentu saja propolis berdasarkan definisi itu digunakan oleh lebah sebelum kandangnya untuk melindungi tempat lebah tersebut, komunitas lebah tersebut. Dan komposisi propolis secara umum diketahui mengandung 50% resin, 30% wax, 10% essential oil, 5% pollen, dan 5% adalah yang lainnya. Dan saat ini diketahui bahwa propolis sendiri mengandung lebih dari 500 senyawa. Di antaranya ada 241 senyawa yang telah diketahui, yang termasuk pada golongan flavonoid, seperti kita ketahui ada juga diketahui ada quercetin, apigenin, galangin, pinosembrin, pinostrobin, propolin A, propolin B, dan propolin C. Juga ada phenolic acid dari golongan phenolic acid, yaitu artofilin C dan caffeic acid phenylethyl ester. Juga ada dari golongan lainnya, juga ada beta amilase. Dan yang umum dipelajari saat ini adalah artofilin C dan caffeic acid phenylethyl ester. Nah, kita lihat mengenai caffeic acid phenylethyl ester. Memang sudah ada banyak penelitiannya, namun mekanisme kerjanya masih terus dipelajari. Ada informasi bahwa caffeic ethyl phenylethyl ester dapat menurunkan angiogenesis, untuk neuroprotection, itu tandanya mungkin harusnya naik ya, meningkatkan efek neuroprotection, kemudian menurunkan pertumbuhan mikrobial, menurunkan inflamasi, juga ada juga jurnal yang mengatakan bahwa dapat menurunkan COVID-19, maksudnya melawan virus, kemudian juga meningkatkan apoptosis. Dengan mekanisme yang diketahui adalah meningkatkan ekspresi APAF3 yang meningkatkan juga caspase pathway. Kemudian nantinya akan mengarah pada apoptosis. Dan yang terbaru kami juga mendapatkan informasi bahwa caffeic acid phenylethyl ester ini memiliki aktivitas juga terhadap enzim DHODH yang dapat dilihat pada gambar di bawah. DHODH adalah dihidroorotat dehydrogenase, merupakan enzim yang sangat penting untuk aktivitas di mitokondria, untuk respiratori, dan juga untuk pembentukan sintesis DNA RNA. Kita lanjutkan. Nah,
Lanjut kepada laboratorium eksperimen yang kami lakukan, kita sudah melihat bahwa propolis itu sangat banyak jenisnya. Dan pada penelitian yang kami lakukan, kami berfokus pada propolis yang dihasilkan oleh lebah yang tidak menyengat, stingless bee dari lebah trigona, yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi dalam penelitian yang kami lakukan ini, kami bekerja sama dengan Forum Kelompok Usaha Perlebahan di Luwu Utara, dan di mana kami mendapatkan benar-benar dari kandangnya, jadi tidak hanya produk yang diberikan begitu, namun kami minta kandangnya untuk dapat kami observasi lebih baik gitu. Dan tujuan pada awal penelitian ini adalah kami ingin melihat apakah benar informasi yang kami terima bahwa propolis memiliki aktivitas untuk breast cancer, untuk kanker payudara, dan apakah benar bahwa caffeic acid phenylethyl ester ini terkandung di dalam propolis. Karena seperti halnya disampaikan sebelumnya, komponen caffeic acid phenylethyl ester ini banyak ditemukan di propolis, dan terutama yang telah dinyatakan adalah propolis dari Brazilian propolis. Nah, kita lihat di sini dari gambar ini bahwa di dalam propolis ada madunya dan ada bipolennya. Dan ini adalah penelitian awal kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan sampel, bahwa apapun yang kami dapat, kami cek sebagai screening awal. Dan ini kita ketahui bahwa sebelumnya saya sampaikan bahwa yang kami lakukan, kami melakukan ekstraksi zat aktif, tapi masih secara umum dengan cara maserasi propolis di dalam etanol. Yang digunakan adalah etanol 70%, jadi masih mengandung airnya. Nah, kemudian setelah 1 minggu kita coba maserasi, kita uapkan etanolnya. Kami uapkan etanolnya sehingga yang tersisa adalah ketika diuapkan ada lapisan air yang tampak seperti gambar di layar, dan ada yang berwarna hitam, itu adalah resinnya. Yang tampak lebih kuning itu kita sebut sebagai propolis larut air atau water soluble propolis. Yang di tengah itu adalah resinnya yang memang tidak larut dalam air. Dan kemudian water soluble propolis ini, propolis yang larut air, kita ambil 3 mili dan kemudian kita uapkan airnya sehingga menjadi sediaan yang kering. Dan karena ini kita harapkan, mengapa kami menggunakan memilih fokus pada propolis larut air, karena seperti tadi kita lihat bahwa umumnya obat-obat kanker itu diharapkan berbentuk injeksi, sehingga bila kita menggunakan senyawa yang sukar larut dalam air, tentunya akan sukar diformulasikan, walaupun mungkin bisa, namun memerlukan teknik lebih lanjut. Namun bila kita bisa mendapatkan senyawa yang bisa larut dalam air, maka formulasinya akan menjadi lebih mudah. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, bahwa memang water soluble propolis memiliki aktivitas. Kemudian juga resin propolis juga memiliki aktivitas. Bipolen juga memiliki aktivitas untuk menghambat sel kanker MCF7. Namun madu tidak memiliki aktivitas. Kenapa madu juga kami ikut periksakan? Karena kita juga tahu bahwa ada informasi bahwa Manuka honey yang dari Australia itu memiliki aktivitas untuk anti kanker. Maka dari itu madu yang kami dapatkan juga kami cek, dan ternyata madu ini tidak memiliki aktivitas. Jadi kesimpulan dari penelitian awal kami adalah, jadi propolis mentah, propolis larut air, resin propolis, serta bipolen yang dipanen pada September 2018 memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel MCF7. Sedangkan madu yang dipanen dengan kondisi yang sama tidak memiliki aktivitas sitotoksik pada sel MCF7. Kita lanjut. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penelitian lebih dalam mengenai aktivitas sitotoksik dari water soluble propolis ini, dan diketahui kami melakukan pengujiannya dalam 2 hari, 24 jam atau hari pertama dan 48 jam hari kedua. Dan diketahui bahwa memang ada aktivitas sitotoksik pada sel kanker payudara dengan nilai IC50 4,2 mg per mili
dan pada 24 jam dan pada 48 jam adalah 2,3 mg per mili. IC50 adalah IC50 itu adalah konsentrasi di mana bisa membunuh 50% dari kultur tersebut, kultur yang kita gunakan. Dan selain menggunakan kultur sel, kita juga mengecek kembali dengan menggunakan flow cytometer analisis. Ini digunakan untuk mengetahui apakah water soluble propolis tersebut menimbulkan efek nekrosis ataukah apoptosis. Sebagaimana diketahui bahwa obat-obatan kanker kita harapkan memiliki efek adalah apoptosis, namun tidak ke nekrosis, karena nekrosis diketahui akan menimbulkan inflamasi lebih lanjut. Namun kalau apoptosis ada tipe kematian yang normal sehingga diharapkan tidak mengganggu jaringan sekitarnya. Dan kita lihat bahwa memang benar bahwa water soluble propolis menunjukkan efek apoptosis pada waktu 24 jam. Kita lihat bahwa ini adalah bagian distribusi sel, yang kontrol adalah sebelah kanan. Pada keadaan kontrol setelah 24 jam, 88% sel berada diketahui sebagai sel yang hidup, dan hanya 9,5% sebagai apoptosis akhir. Namun ketika sel itu ditreatment dengan menggunakan water soluble propolis, distribusi selnya mengarah pada 89,8% apoptosis akhir. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan water soluble propolis menunjukkan adanya perubahan distribusi sel pada tahap apoptosis akhir dalam waktu 24 jam. Kemudian ini kita lihat adalah gambaran sel ketika kita berikan perlakuan water soluble propolis. Yang di atas adalah kontrol. Jadi kami mengamati kondisi sel dalam 6 jam, 24 jam, 48 jam. Kemudian yang di bawah adalah kondisi sel ketika kita berikan perlakuan water soluble propolis dengan dosis 2,3 mg per mili. Dan kita dapat lihat bahwa dalam waktu 6 jam saja, sel setelah mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kontrol yang di atas. Dalam waktu 6 jam, sel menunjukkan istilahnya adalah gejala ke arah apoptosis yang diawali dengan sel mengecil, shrinking gitu ya, mengkerut, kemudian membentuk bulat, kemudian sel juga pada akhirnya memanjang, kemudian yang terakhir adalah membran blebbing, selnya mulai pecah. Dan hal ketiga petanda apoptosis ini kita bisa lihat dalam waktu 6 jam dan 48 jam. Kita lihat pada perbesaran 40 mungkin tidak terlalu tampak, tapi ketika kita perbesar dengan perbesaran 200, itu kita sudah bisa mengamati bahwa terjadi membran bleeding di situ. Nah, kemudian tentu saja kita tahu bahwa dalam drug discovery atau pengembangan obat, kita tidak boleh hanya mengacu pada pengamatan atau eksperimen pada sel kanker saja. Namun kita harapkan obat kanker itu bersifat selektif, yaitu memberikan efek sitotoksik pada sel kanker, namun tidak memberikan efek samping atau efek sitotoksik pada sel normal. Pada penelitian awal ini, kami hanya menggunakan sel normal keratinosit hakat dengan menggunakan metode yang sama, dan kita lihat bahwa pada sel normal juga ternyata terjadi efek sitotoksik. Efek sitotoksik tersebut dapat kita lihat langsung pada 24 jam dan juga lebih tinggi lagi pada 48 jam. Dan nilai ini diketahui lebih tinggi walaupun nilainya lebih rendah, namun dalam pembacaan IC50 efektivitasnya diketahui lebih poten pada sel normal keratinosit hakat dibandingkan pada sel MCF7. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa penggunaan propolis ini sebenarnya sebaiknya harus dilakukan secara bijaksana gitu. Kita tidak boleh menggunakannya secara
istilahnya secara asal begitu. Namun kita harus tahu juga apakah ini benar kita butuhkan. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan identifikasi. Tadi setelah kita tahu bahwa ada aktivitasnya, kita juga ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam water soluble propolis, bipolen gitu, dan madu. Di sini kita lakukan evaluasi dengan menggunakan SDS page untuk mengetahui apakah ada protein atau enzim tertentu di dalam sampel-sampel yang kami terima. Dapat dilihat di sini bahwa bipolen, jadi sebenarnya perlu saya sampaikan di awal bahwa karakter dari bipolen, madu, dan propolis itu sangat berbeda. Bipolen dan madu sangat mudah larut di dalam air. Propolis yang berbeda. Propolis tidak bisa larut dalam air. Oleh karena itu dalam eksperimen ini bipolen juga kita bandingkan dengan komersial bipolen yang ada di pasaran dan juga water soluble propolis yang memang larut di air dan juga madu dilarutkan dalam air. Kemudian resin propolis juga kita ikut evaluasi di mana resinnya memang tidak larut dalam air namun kami larutkan dalam etanol dan kami lakukan pengecekan. Dan kita dapat lihat bahwa pada bipolen diketahui ada protein tertentu di situ pada ukuran antara 50 dan 75 kilodalton. Demikian juga pada water soluble propolis. Namun pada komersial bipolen itu tidak ditemukan, juga pada madu. Demikian juga pada resin propolis. Nah, pada kesimpulan dari penelitian ini bahwa kandungan protein mungkin saja bisa memberikan efek farmakologis atau mungkin saja tidak. Maka dari itu studi lanjut perlu dilakukan. Memang bipolen propolis ini sangat aktif. Tadi juga kita lihat di awal bahwa menunjukkan aktivitas farmakologis juga. Maka dari itu sangat menarik sebenarnya untuk kita lakukan evaluasi lebih lanjut. Nah, kemudian kita juga ingin mengetahui apakah benar caffeic acid phenylethyl ester terkandung dalam sampel water soluble propolis. Di sini kita menggunakan standar dengan menggunakan HPLC dengan detektor UV, dengan menggunakan standar caffeic acid phenylethyl ester dengan konsentrasi 0,1 mg per mili. Kita lihat peak dari Kp ada di sekitar 50 menit. Namun kemudian kita cek water soluble propolis tidak terdapat peak tersebut, yang menunjukkan bahwa caffeic acid phenylethyl ester tidak terkandung di dalam water soluble propolis. Demikian juga pada raw propolis atau propolis mentah, itu hanya diketahui sangat sedikit sekali, sangat kecil peaknya, dan mungkin bisa jadi ini adalah caffeic acid phenylethyl ester atau bisa jadi hal yang lain, karena namun menunjukkan bahwa caffeic acid phenylethyl ester itu bukan senyawa utama. Demikian juga pada evaluasi lanjutan dengan menggunakan alat SIMS, diketahui bahwa caffeic acid phenylethyl ester kemungkinan ada karena dia memiliki bobot molekul 283,31 gram per mol. Ini kita lihat ada spektrum pada sekitar 283, namun spektrum ini tidak intensif, tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa propolis larut air dan propolis mentah yang kita panen pada September 2018 tidak mengandung caffeic acid sebagai senyawa bioaktif utama. Nah, ini menunjukkan bahwa ada senyawa lain yang bertanggung jawab, yang responsibel terhadap efek anti kanker atau efek sitotoksik dari propolis maupun water soluble propolis. Kita lanjutkan. Sekarang adalah mengenai caffeic acid phenylethyl ester. Tadi pembicaraan mengenai propolis mungkin kita sudah selesai ya. Nah, kita lanjutkan ke caffeic acid phenylethyl ester. Sayangnya di sini propolis yang kita periksa tidak mengandung senyawa ini. Namun tidak mengapa, karena memang tidak semua propolis harus mengandung senyawa yang sama, karena itu tergantung dari aspek geografis tersebut ya. Nah, tapi tentu saja sangat menarik karena senyawa apa yang ada di dalam
propolis tersebut yang memberikan efek sitotoksik, dan ini sangat menarik sekali. Kita lanjutkan bahwa kami juga melakukan pengujian efek sitotoksik dari CAPE terhadap sel kanker MCF7 dan juga terhadap sel normal HK. Dan yang sangat menarik di sini adalah kita melihat bahwa senyawa ini aktif memberikan efek sitotoksik pada sel kanker dengan IC50 6,6 mikromolar pada 24 jam, dan pada 48 jam lebih kecil lagi 3,1 yang menunjukkan bahwa dia lebih poten. Namun kita lihat sebenarnya kurang lebih sama gitu ya dari grafik. Jadi dari hari pertama dia sudah menunjukkan aktivitas yang baik. Dan kita lihat bahwa berdasarkan ketentuan dari NCI, senyawa yang dikatakan highly cytotoxic adalah senyawa yang menunjukkan IC50 lebih kecil dari 20 mikromolar. Ini menunjukkan bahwa caffeic acid phenylethyl ester sangat potensial, sangat aktif. Dan juga kita coba pada sel normal menunjukkan bahwa IC50-nya lebih besar dari 100 mikromolar pada waktu 24 jam, dan pada 48 jam 14,48. Angkanya semakin tinggi yang menunjukkan bahwa tidak poten. Jadi ini menunjukkan bahwa caffeic acid phenylethyl ester tidak toksik terhadap sel normal. Ini yang diharapkan dari penelitian, bahwa bahwa senyawa bersifat selektif, yaitu toksik terhadap sel kanker, namun less toksik terhadap sel normal. Dan ini menunjukkan bahwa caffeic acid phenylethyl ester merupakan senyawa dengan efek sitotoksik yang kuat dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan ini juga kita tunjukkan dengan flow cytometer kembali untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dengan menggunakan sel kultur. Dan memang ditemukan bahwa dalam waktu 24 jam inkubasi, perlakuan dengan menggunakan caffeic acid phenylethyl ester menunjukkan adanya perubahan distribusi sel pada tahap apoptosis akhir. Dan ini adalah gambaran dari sel ketika diberikan perlakuan CAPE tersebut, caffeic acid phenylethyl ester. Dalam 6 jam sebenarnya sudah tampak, dan lebih tampak lagi ketika 24 jam inkubasi. Sel mulai mengecil, ada juga yang berbentuk tonjolan memanjang, kemudian rusak ketika 48 jam. Nah, selanjutnya ketika kami tahu bahwa senyawa ini cukup poten, baik terhadap sel kanker, kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai apa yang di dalam sel tersebut yang menjadi target dari senyawa ini. Kita tahu bahwa dari studi literatur, senyawa ini memiliki aktivitas dengan menghambat aktivitas nuklear faktor kappa B untuk menunjukkan kemudian mengarah kepada apoptosis. Di sini kami menggunakan salah satu enzim yang kami peroleh dari BRIN. Kami di sini melakukan kolaborasi dengan BRIN untuk melakukan aktivitasnya, dan diketahui bahwa ternyata ada aktivitas senyawa ini untuk menghambat enzim DHODH ini, dihidroorotat dehidrogenase. Sebenarnya ada panah di situ, namun mohon maaf tidak terlihat. Jadi CAPE DHODH mudah-mudahan masih terlihat ya, adalah enzim yang ada di antara kompleks 2 dan kompleks 3. Enzim ini memiliki peranan yang penting dalam sintesis DNA RNA, dan juga berada di dalam inner membran mitokondrial. Berfungsi juga dalam rantai transfer elektron. Bisa dibayangkan bila aktivitas enzim ini dihambat, maka rangkaian transfer elektron akan terganggu. Dan disitulah fungsinya bahwa sel kanker nantinya akan terganggu aktivitasnya dan dapat menunjukkan mengarah pada apoptosis lebih lanjut. Selain dari in vitro, kami juga melakukan studi molecular docking untuk memastikan, dan memang diketahui bahwa
senyawa ini dapat berikatan di dalam enzim tersebut di dalam hidrophobic pocketnya, dan juga ikatannya cukup kuat 6,91 nanomolar. Dan ini menunjukkan bahwa CAP senyawa ini, caffeic acid phenylethyl ester, sebagai anti kanker payudara diketahui saat ini dapat menghambat aktivitas NF-kappa B. Namun dengan penelitian kami memberikan informasi tambahan bahwa salah satu mekanisme kerjanya dapat mengarah pada penghambatan enzim DHODH ini untuk terjadinya apoptosis. Oh iya, di tanda panahnya baru muncul, dan di sini aktivitasnya adalah IC50 120,74 mikromolar. Baik, jadi kesimpulan dari pemaparan saya kali ini adalah kita tahu bahwa propolis lebah trigona sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam terapi kanker payudara menggunakan sumber bahan alam. Kemudian propolis larut air juga memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker payudara MCF7 dan sel normal HCAT. Walaupun efek ini tidak terlalu kuat, namun penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Kemudian juga kita tahu pada akhirnya bahwa propolis lebah trigona dan propolis larut air yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung senyawa utama caffeic acid phenylethyl ester. Namun sangat menarik untuk mengetahui sebenarnya apa senyawa yang lain yang terkandung dalam water soluble propolis ataupun dalam propolis ini. Dan yang terakhir, caffeic acid phenylethyl ester memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih tinggi pada sel MCF7 dibandingkan dengan sel normal HCAT. Hal ini menunjukkan selektivitasnya baik dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.